Percetakan biasa atau sering kita sebut sebagai commercial printing, ini fokus ke konten. Betul tadi bahwa kita selalu mengembangkan produk kita, tetapi ternyata sampai saat ini kita bisa melihat bahwa penggunaan produk kertas itu menurun ya Pak? Namanya bagi Peruri adalah peningkatan permintaan pesanan. Tapi ternyata faktanya sampai saat ini Peruri itu masih jualan nih ke luar negeri. Halo insan Peruri, siapapun kalian, dimanapun dan kapanpun kalian menonton ini, welcome to Peruri Talks, Deep Talks about Peruri Things. Kalau di episode sebelumnya, Peruri telah membahas tentang transformasi perusahaan bersama dengan Ibu Dwina Septian Wijaya, Direktur Utama Peruri. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Peruri. Bersama saya Roni Asis Tumorang, hari ini telah hadir bersama kita seorang yang sangat tampan dan selalu ceria. Siapa lagi kalau bukan Bapak Saiful Bahri. Siang. Selamat datang Pak. Makasih. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Puasanya lancar Pak? Lancar. Alhamdulillah. Terlihat auranya sangat-sangat penuh dengan keberkahan dan kebaikan Pak. Amin. Ya, udah menjelang berbuka. Oh iya. Sebentar lagi kita berbuka. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang Peruri. Tapi sebelum lebih jauh tentang Peruri nih Pak. Ya. Saya mau ngucapin selamat dulu nih buat Bapak karena baru saja menyelesaikan studi doktoralnya ya Pak. Ya, terima kasih. Di universitas mana ya Pak? Saya di IPB University di Bogor. Oh di Bogor ya Pak? Ya. Karena Bapak orang Bogor ya? Karena kita orang Bogor. Mungkin nanti buat teman-teman yang orang Bogor bisa komen di bawah juga ya. Nanti bahwa kita sama-sama punya direktur dari Bogor juga nih dan baru saja menyelesaikan studinya. Tapi saya mau nanya juga nih ke Bapak, semangatnya apa sih, dorongannya apa sih Pak sampai saat ini mau menyelesaikan studi doktoralnya atau S3? Iya, saya termasuk orang yang punya prinsip long life learning. Jadi belajar sepanjang hayat. Jadi dimanapun kita punya kesempatan belajar, harus belajar. Dan kebetulan kesempatan itu ada di Peruri. Jadi yang kebetulan juga waktu itu menghadapi rencana finish back note. Jadi saya kira ini perlu didalami karena merupakan hal yang baru bagi Peruri. Jadi dengan kita melakukan riset terkait dengan finish back note pada disertasi doktoral saya kira ini akan memberikan added value bagi perusahaan pada saat akan mengambil keputusan go or not go untuk finish back note. Jadi topik disertasi Bapak sendiri itu tentang Peruri ya? Tentang Peruri. Wah memang nggak salah sih saya jadiin Bapak Saiful ini sebagai teladan. Jadi teladan. S1, S2 saya topik penelitian saya terkait dengan perusahaan di mana saya bekerja. Oh, gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal perusahaan Bapak bekerja sebelumnya berarti bukan di Peruri ini Pak? Sebelumnya di Peruri. Kebetulan saya baru 2017 bergabung dengan teman-teman di Peruri. Langsung jadi direktur operasi itu ya Pak? Langsung direktur. Sebelumnya direktur teknik dan produksi. Ya. Oh iya betul. Kemudian nomenklaturnya berubah menjadi direktur operasi. Jadi end to end. Wah. Berarti memang tidak bagaimana perjalanan kita di akhir itu tidak bergantung di mana kita mengawalinya ya Pak. Persis. Tapi kalau saya boleh tahu Bapak dari awal udah di industri percetakan Pak? Saya masuk industri percetakan sejak tahun 1994. Jadi kalau sampai sekarang kurang lebih 29 tahun saya di industri percetakan. 94 Pak? 94. Saya baru lahir itu. Baru lahir ya? Oh masih milenial ya ternyata. Jadi saya masih nangis-nangis, Bapak udah gitu langsung di industri percetakan ya. Berarti bisa dipastikan pengalaman Bapak dan pengetahuan Bapak di industri percetakan ini udah luar biasa Pak. Ya lumayan. Tidak salah Bapak langsung dipilih menjadi direktur operasi Peruri. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal industri percetakan nih Pak, Bapak kan udah lama banget nih 21 tahun di industri percetakan. Bisa sedikit dikasih informasi nggak Pak atau di-spill sedikit bedanya di percetakan umum dan percetakan khusus kayak Peruri ini gimana sih Pak? Karena topik kita hari ini nih Pak adalah bongkar habis fakta tentang quality guarantor di industri percetakan. Ya, jadi perbedaannya saya kira cukup mendasar ya. Jadi kalau percetakan biasa atau sering kita sebut sebagai commercial printing, ini fokus ke konten, ya, bagaimana isinya, kemudian bagaimana penampilannya. Tetapi kalau security printing itu terkait dengan originalitas, autentifikasi, keaslian. Karena dokumen security itu merupakan simbol kedaulatan negara. Ya, jadi seperti uang, paspor, cukai itu merupakan simbol kedaulatan negara. Jadi kalau misalkan produk-produk yang sedemikian penting mudah dipalsukan,
ini seolah-olah negara tidak bisa menjaga keaslian dari produk-produk yang memang itu sangat penting dan cukup punya nilai strategis bagi negara kita gitu, sehingga itu perlu dilindungi. Itulah pentingnya ada security printing untuk menjamin keaslian produk itu. Kira-kira Jadi gitu. bisa dibilang bahwa tadi percetakan umum itu fokusnya ke konten, Iya. tapi kalau untuk percetakan khusus atau peruri ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, Kerahasiaan, keaslian keaslian dan fitur security yang sangat tinggi dengan ya. fitur security untuk Oh. menjaga keaslian itu. Kalau bisa diceritakan Pak, gimana sih cara peruri untuk menjamin kehandalan dari satu produknya sehingga tetap bisa dipercaya oleh customer? Karena kan kita punya banyak customer nih Pak Iya, di iya, industri iya. percetakan khusus, ada Bank Indonesia, Iya, iya. imigrasi, dan kementerian-kementerian lainnya. Gimana sih cara peruri sendiri untuk tetap meyakinkan customer-nya bahwa ini loh, bahwa peruri ini dari tahun 1971 adalah quality guarantor gitu. Ya, saking pentingnya peruri melihat bahwa keaslian, keamanan dokumen itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Peruri sampai mempunyai satu divisi khusus yang namanya divisi jaminan kehandalan, atau kalau dalam istilah populer itu quality assurance. Jadi itu menjamin kehandalan produk, bahwa produk ini dijamin asli. Jadi itu dimulai dari proses ketika bahan masuk. Ya, bahan masuk itu sudah diuji kelayakannya, kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang diminta oleh customer kita. Sampai pada setiap tahapan proses itu selalu dinilai. Kalau misalkan kita ada 5 proses ya, mulai dari offset, itu setelah offset itu pun itu kita cek, di samping operatornya juga mengecek ya, tetapi juga ada tim kita namanya PKP, yaitu pengendalian Kualitas produk ya? kualitas produk. Nah, itu yang dia selalu memonitor setiap saat, setiap tahapan proses. Jadi jangan sampai nanti output dari produk kita itu sampai ada yang cacat dan sebagainya. Nah, sehingga dari awal prinsip kita bagaimana kita menjaga jangan sampai ada kita menerima produk cacat, memproduksi produk cacat dan mendelivery produk cacat. Itu yang kita hindari. Itu pentingnya divisi jaminan kehandalan. Sampai pada saat produk itu kita serahkan kepada BI contohnya sebagai salah satu customer kita, itu kita merilis sertifikat jaminan kehandalan, gitu. Jaminan bahwa kualitas produk ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. COA atau Certificate of Assurance itu Iya, ya Pak? persis, betul begitu. Jadi itulah kita cukup confident dan juga kita punya perangkat laboratorium yang cukup canggih gitu, sehingga kita bisa cukup membedakan gitu, mana produk yang berkualitas, mana yang tidak, mana yang asli, mana yang palsu, atau mana yang rusak, mana yang baik, kira-kira begitu. Kalau untuk tempat tadi pemeriksaannya sendiri, laboratoriumnya itu sendiri itu udah tersertifikasi semua ya Pak? Oh iya, udah tersertifikasi, itu standar internasional. Wah. Gitu. Sebenarnya menarik sih Pak untuk topik quality guarantor ini, Iya, karena tadi Bapak juga bilang bahwa dalam setiap proses itu ada pemeriksaannya ya Pak. Betul. Dari tadi cetak offset atau yang sering kita dibilang cetak rata atau cetak dasar ya Pak. Iya. Terus ada sebagai percetakan khusus kita juga punya teknik khusus yaitu intaglio ya Pak. Intaglio, betul. Gitu. Jadi itu juga dilakukan pemeriksaan setelahnya. Sampai akhirnya kita punya certificate of assurance. Betul. Atau menjamin bahwa barang kita ini betul-betul sesuai dengan kualitas yang diminta oleh customer kita. Betul. Tapi itu tadi tentang kita punya divisi jaminan kehandalan. Tapi itu juga tidak di situ. Tapi dari awal kita juga sudah melakukan memasukkan fitur security untuk menjamin keasliannya ya. Betul. Ya, dari kita punya desain. Iya. Jadi fitur security kita cukup banyak ya. Tentunya ini juga sesuai dengan kebutuhan customer kita ya. Seperti pada uang rupiah ya, ketika mungkin sudah mulai marak pemalsuan uang, maka ada keinginan dari Bank Indonesia untuk meningkatkan lagi kualitas uang kita atau fitur security kita di level 1. Nah, ini juga mau tidak mau kita harus mengupgrade teknologi kita atau menambah bisnis proses kita. Gitu. Jadi sekarang kita sudah ada tambahan 2 proses. Yang pertama itu adalah coating, itu untuk meningkatkan durability uang, khususnya pecahan kecil. Karena pecahan kecil itu kan sirkulasinya cepat sekali itu. Betul, di pasar-pasar, di mana, di nelayan, di kampung-kampung. Nah, sehingga itu sering cepat lusuh.
Oh iya, Nah, iya. sehingga dengan adanya penambahan coating, ada pelapisan itu umur dari uang itu lebih lama. Jadi Itu satu. bertambah ya umur Betul, penggunaannya. iya. Jadi ini Oke. dalam rangka juga mendukung kebijakan Bank Indonesia Mhm. clean money policy. Clean money Hmm. policy adalah bagaimana supaya uang yang beredar sampai kemana-mana itu dalam kondisi yang bersih dan bagus Iya gitu. betul, karena memang sering ya sampai saat ini kita juga melihat bahwa uang kita itu apa namanya Ya Pak, di apa ya germes-germes gitu, dilipat-lipat, di dilipat-lipat, staples itu yang sebenarnya enggak dicuci. boleh dicuci, kecuci itu bukan dicuci. Nah, untuk yang pecahan besar itu kita juga punya satu fitur baru. Ini seperti yang sudah kita tanam di pecahan 100.000 dan 50.000. Itu ada fitur Spark ya. Itu juga teknologi terbaru. Ini banyak juga dipakai oleh berbagai negara, Euro di beberapa Negara-negara maju ya negara Pak? maju itu Iya. sudah menggunakan fitur itu. Nah, jadi bahkan tidak hanya di uang ya, untuk paspor diplomatik dan dinas juga sudah kita sematkan fitur Spark. Jadi ini barangkali ini apa ya, salah satu negara yang menanamkan fitur Spark pada Paspornya ya? paspor itu Iya. barangkali Indonesia. Jadi ini untuk memperkuat apa istilahnya ya, kehandalan dari produk kita gitu. Jadi itu menjadi dokumen atau paspor yang memang sulit untuk dipalsu. Betul, Karena betul. tidak banyak percetakan uang yang mempunyai Fitur Spark mesin ini? mesin nota screen. Jadi hasilnya adalah Spark gitu. Jadi itu betul-betul ketika buka dari Indonesia, oh ini ada fitur Spark-nya. Berarti Ini punya Indonesia nih, asli punya asli, Indonesia, gitu. asli buatan Tidak perlu Indonesia. diragukan lagi, kira-kira gitu. Berarti bisa dibilang bahwa Peruri ini terus mengembangkan produknya ya Pak? Iya, terus. Oke, Ya, jadi tidak ada namanya bahwa produk-produk Peruri ini kolot nih. oh ya, Walaupun sekarang mungkin rata-rata ke udah industri digital, even Peruri pun kita selalu mengembangkan produk kita ke arah betul. digital Iya, gitu. iya. Tapi untuk produk kertasnya, Iya. produk kertas security-nya Iya. kita terus mengembangkan produk kita. Betul, betul ya. Karena core kita itu. Iya, Jadi karena core kita adalah printed base, walaupun kita juga sedang melakukan pengembangan ke digital base. Iya, iya, iya. Saya juga melihat memang perjalanan saya juga di Peruri ya Pak. Jadi memang saya selalu melihat bahwa teknologi Peruri ini terus berkembang dan selalu melihat bagaimana sih di dunia sekarang ini Iya. kita juga sering ikut sosialisasi, Iya, ikut exhibition untuk melihat perkembangan saat ini di industri printing. Iya, iya, iya. Saya Oki Ramadana, Direktur Utama Mandiri Sekuritas. Sejak Maret 2022, DCP telah menetapkan Mandiri Sekuritas menjadi pemungut dan kami siap bekerja sama serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara. Sesuai dengan ketentuan Bea Meterai yang berlaku, maka per 1 Maret 2022, Mandiri Sekuritas sudah mulai menggunakan meterai elektronik untuk dokumen trade confirmation dengan nilai 10 juta rupiah ke atas. Saya mengajak seluruh pelaku bursa untuk segera menggunakan meterai elektronik demi kemudahan dan keamanan dalam mengelola dokumen elektronik. Sebelum kita lanjut, saya mau ngumumin dulu nih pemenang dari kuis sebelumnya. Siapa ya kira-kira? Ini dia pemenangnya. Selamat ya buat teman-teman yang sudah berhasil memenangkan kuis sebelumnya. Pastikan kalian menonton episode ini sampai akhir karena akan ada kuis lagi. Oke, sekarang kita mau membahas terkait tantangan Peruri nih Pak. Karena betul tadi bahwa kita selalu mengembangkan produk kita, tetapi ternyata sampai saat ini kita bisa melihat bahwa penggunaan produk kertas itu menurun ya Pak. Kita bisa lihat lah bahwa kebiasaan kita menggunakan produk kertas memang menurun karena sekarang udah ada teknologi digital gitu. Betul. Ini ada satu pertanyaan dari saudara kita, teman kita, karyawan Peruri juga dari divisi pengamanan, dari Diki Wicaksono. Jadi dia udah sampai bikin video nih Pak untuk nanya nih di Peruri Talks ini. Iya, kita sepertinya lihat. dari sedikit saya lihat ini orangnya tampan sekali juga nih kayaknya, calon-calon direktur nih. Oke, boleh langsung aja diputar pertanyaannya dari Diki Wicaksono. Semangat pagi, yang terhormat Bapak Ibu Direksi. Perkenalkan, nama saya Diki Wicaksono dari Departemen Pengamanan.
bahwa saat ini permintaan uang kartal dari Bank Indonesia semakin lama semakin berkurang. Namun di satu sisi Peruri juga terus melakukan improvement dengan mempertahankan kualitasnya, sehingga nilai jual jasa Peruri terhadap Bank Indonesia tetap terjaga dan terus memiliki tren yang positif. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak Ibu siapkan untuk menghadapi tantangan ke depan kira-kira 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, yaitu memasuki era VUCA. Selanjutnya, adakah peluang yang dapat diambil oleh Peruri untuk melebarkan sayap bisnisnya selain bisnis yang saat ini dikerjakan? Terima kasih. Wah, pertanyaannya menarik sekali Wah, ya. menarik ini. Dan cukup panjang dan sangat-sangat luar biasa memang. Iya, Sangat-sangat melihat apa yang terjadi saat ini ya. Jadi kalau tadi saya bisa mengulang pertanyaannya, how can we survive in this VUCA era? Dan apakah Peruri sekarang punya golden kesempatan emas lah, emas, ya, kesempatan emas di tantangan-tantangan yang sekarang dihadapi. Ya, baik. Ya, jadi kalau kita melihat data-data yang ada yang dirilis, itu memang terjadi peningkatan transaksi menggunakan non-cash. Itu meningkat cukup signifikan. Hampir setiap tahun itu peningkatannya menurut data Bank Indonesia itu hampir 30% setiap tahun. Jadi terus bertambah gitu. Namun ada data lain yang menyatakan bahwa akun Facebook itu ternyata itu lebih tinggi dibanding akun yang ada di rekening bank. Gitu. Nah ini menarik ini. Kenapa? Artinya Indonesia yaitu termasuk negara dengan kategori yang financial literasinya itu masih tergolong belum tinggi-tinggi amat. Iya, gitu. iya, Belum masih terlalu terus tinggi. meningkat lah ya. Masih terus meningkat. ya, Jadi masih berada di bawah beberapa negara ASEAN. Kemudian juga financial inclusive-nya. Jadi bagaimana masyarakat itu menggunakan produk perbankan itu juga menurut data dari Badan Biro Pusat Statistik itu masih 85,1. Sedangkan literasi finansialnya itu di angka 49,56%. Jadi juga masih cukup tinggi. Nah, ini artinya apa? Artinya betul kita akan menghadapi shifting digital payment. Betul. Cuma memang yang menjadi persoalan adalah momentumnya. Kapan itu? Dari data-data tadi kita akan melihat bahwa itu tidak akan terjadi dalam waktu yang pendek. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu masih cukup lama. Karena apa? Masih cukup panjang untuk mencapai dari angka 49% sampai ke 100%, seperti di China lah, 90,5 sekian persen. Udah tinggi sekali ya. Sudah tinggi, jadi kita masih perlu waktu. Kemudian yang kedua juga dari sisi kondisi geografis kita. Jadi kondisi geografis kita itu kita negara kepulauan. Betul. Kemudian kita juga merupakan bagian dari Ring of Fire. Jadi cincin api, jadi deretan gunung berapi. Ya, jadi sering terjadi bencana, gempa dan sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi dari sisi infrastruktur. Betul. Ya koneksi internet dan sebagainya. Ini yang membuat saya kira kita akan menuju ke shifting digital payment. Cuma waktunya mungkin tidak bisa dihitung dalam kurun waktu setahun 2 tahun. Nah, itu tentang kondisi real yang dihadapi di Indonesia. Nah, kemudian apakah kemudian uang rupiah mengalami penurunan? Ya kalau kita melihat rentang waktu dari tahun let's say misalkan 2005 sampai sekarang itu memang ada penurunan. Tetapi apakah kemudian itu dari sisi value-nya, revenue-nya itu turun? Ternyata tidak. Gitu loh. Karena apa? Seiring dengan meningkatnya teknologi printing, itu kemampuan orang untuk memalsu uang itu cukup tinggi, cukup mudah, sehingga mau tidak mau security fiturnya di-upgrade. Ya, betul. Dan ini juga perlu cost yang tinggi, sehingga memang akhirnya value uang itu jadi tinggi. Nilai intrinsiknya meningkat. Ya, nilainya itu jadi meningkat gitu. Sehingga memang dari secara volume turun, tetapi dari sisi revenue tidak turun. Nah, ada satu hal lagi bahwa ternyata data-data terkait dengan kenaikan digital payment ini hanya berada di lingkup perkotaan seperti Jakarta gitu. Jadi 2/3
2/3 dari Bagian penggunaan dari non cash itu ada di Jakarta saja. Jakarta. Oh. Artinya itu kan hanya di kota besar, Iya, tetapi iya. di kota-kota kecil, ya di pinggiran kota Bogor, di Tangerang itu masih menggunakan transaksi cash gitu. Bahkan beberapa toko online pun itu menyediakan fitur COD. Oh ya, cash on delivery, Artinya betul. apa? Banyak orang yang betul memang dia bertransaksi menggunakan Online. tapi bayarnya tetap pakai cash Oh ya, di ya, Indomaret betul. lah Ya, gitu. Jadi betul, saya kira betul. uang masih tetap menjadi primadona Betul. untuk menjadi sistem pembayaran di Indonesia pada khususnya. Sampai beberapa tahun ke depan. Iya, walaupun di beberapa negara juga sebenarnya tetap dia masih menggunakan cash Betul. gitu. Jadi tidak kemudian serta-merta ini akan hilang dalam waktu pendek, itu tidak. Bahkan sebenarnya pertumbuhan untuk cetak uang itu sebenarnya masih growth. Secara total ya. Secara total itu kita masih growth gitu. Ya. Jadi belum turun gitu. Jadi saya kira ini ya bagi kita percetakan uang itu masih optimis lah bahwa percetakan uang masih tetap akan terus jalan gitu, karena memang culture masyarakat Indonesia khususnya itu masih suka menggunakan alat pembayaran dalam bentuk cash. Betul, gitu. Apalagi menjelang Lebaran kan. Ya. Kalau misalkan dikasih angpo menggunakan uang digital itu kayaknya nggak berasa gitu. Tapi Ya, kalau ada betul. uangnya, apalagi uang baru, wah Ya. itu sudah ngefeknya. Sampai sekarang Pak kan udah mulai nih, orang-orang udah mulai tukar duit nih ke Betul, Bank Indonesia. betul, Sampai Bank iya. Indonesia juga sampai bikin satu platform bagaimana masyarakat bisa menukar uang baru. Iya. Menarik sih sebenarnya, Iya. karena memang kalau bisa dilihat juga mungkin karena kita di Jakarta ya, jadi ngerasanya kayaknya sekarang semua udah serba digital gitu. Betul. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngelihat saya nih dari Samosir yang jauh di Iya. Pulau Sumatera sana, sebenarnya transaksi digital sebenarnya sangat sedikit. Sedikit. Nah itu, jadi benar memang karena kita memang tinggal di kota yang maju, jadi mungkin masyarakat berpikir bahwa wah udah digitalisasi semua nih. Seolah-olah, iya. Nasi peruri gimana nih? Iya. Coba teman-teman pergi ke Samosir sana, wah ternyata belum masih semua. banyak penggunaannya. Walaupun memang kita tetap mendorong digitalisasi ya, dan peruri juga tetap siap gitu. Iya, Walaupun beberapa tahun ke depan, mungkin 10 atau 15 tahun ke depan sudah serba digital, ya peruri siap dan terus mengembangkan bisnisnya. Iya. Tadi ada pertanyaan yang juga perlu saya jawab terkait dengan apa sih peluang-peluang peruri ke depan. Betul. Ini saya kira juga menarik nih. Sangat penting untuk membangun optimisme kita. Jadi begini, ini juga terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya. Jadi setelah kemarin kita mengalami pandemik ya, hampir 2 tahun. Nah setelah itu apa yang terjadi? Kita menghadapi yang namanya travel booming, travel booming, di mana orang yang selama ini di karantina di rumah nggak boleh kemana-mana, tiba-tiba kemudian kembali new normal, sehingga mereka ingin melakukan perjalanan, piknik istilahnya gitu, baik domestik maupun luar negeri. Nah, yang kedua adalah adanya kebijakan mengenai borderless visa agreement. Jadi perjanjian bebas visa. Ini memicu orang untuk dengan mudah masuk ke satu negara tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit ya. Jadi kapan saja bisa. Betul, pembuatan visa itu susah sekali. Susah dan panjang gitu lah. Itu wajar, kemarin beberapa bulan juga masuk ingin mengajukan visa Schengen juga waktunya tidak sebentar gitu. Jadi banyak yang akhirnya gagal berangkat karena waktunya sudah enggak keburu. Nah, yang ketiga itu adalah OTA. Jadi OTA itu online travel agent. Ya, dulu kalau kita mau pergi, kita harus datanglah ke travel mau kemana, hotel tulis semua gitu, merencanakan jauh-jauh hari. Sekarang tidak, itu banyak sekali aplikasi untuk pemesanan tiket, akomodasi hotel, transport itu sangat mudah sekali. Sehingga sekarang banyak yang mulai backpacker pergi ke sana kemari. Nah, apa dampaknya? Dampaknya bagi peruri adalah peningkatan permintaan pesanan paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi untuk tahun ini jumlahnya itu hampir 200% dari tahun sebelumnya. Jadi ini meningkat cukup tinggi. Dan yang lebih menarik adalah ternyata masyarakat kita suka sekali dengan paspor
elektronik gitu. Jadi walaupun usia paspor dia masih panjang, tetapi ketika di beberapa negara itu sudah membuka Bebas berbagai visa, kemudahan, bebas visa kalau menggunakan paspor elektronik, dia akan merubah. Walaupun sebenarnya dia masih cukup panjang masa berlakunya paspor itu, tapi dia ingin berubah menjadi paspor elektronik. Nah, ini yang saya kira akhirnya pesanan khususnya untuk paspor elektronik juga akan meningkat gitu. Dan ini kita proyeksikan ke depan juga akan selalu demikian. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita untuk produk yang lain ya seperti pita cukai, kita juga sudah mulai mempertimbangkan untuk hybrid gitu loh. Hybrid saya kira ini juga akan menambah value kita dan juga akan memberikan value bagi customer kita. Betul. Gitu. Karena dengan hybrid itu kita sudah mulai mengcombine antara printed base dengan digital base. Nah, sehingga masalah tracking itu bisa kita lakukan dengan mudah. Kemudian juga kita bisa masing-masing baik bea cukai maupun kita bisa punya dashboard untuk bisa mengendalikan, memonitor lah kira-kira produk tembakau misalkan rokok itu sudah berapa yang terjual. Ini mimpi kita kan nanti akan ke sana gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa direspon sehingga bisa menjadi peluang bagi kita sebenarnya. Itu yang tadi. Jadi sangat menarik memang bagaimana Peruri bisa berada di tengah-tengah untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari masyarakat. Iya. Oke, Pak. Ini tadi, Bapak tadi nyinggung tentang pita cukai. Ini ada pertanyaan juga nih tentang pita cukai dari teman kita, emang bekerja di Hasanah Pita Cukai di SBU Non Uang. Mungkin kita langsung dengar aja pertanyaannya ya Pak, dari saudara Adam ya namanya. Boleh mungkin langsung diputar aja pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Ahyan dari unit pengemasan Hasanah Akhir Pita Cukai. Izin bertanya, Bapak, Ibu, semakin berkembangnya teknologi, alat tukar seperti uang pun menjadi barang elektronik. Nah, bagaimana langkah Peruri dalam mengatasi kondisi ini? Dan apakah produk dari Peruri lainnya juga akan berubah bentuk menjadi alat digital atau elektronik seperti materai yang baru-baru ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tadi juga udah singgung sedikit ya Pak tentang bagaimana kita berdamai dengan teknologi yang ada yang sekarang, bahwa di Pita Cukai sendiri tadi kita sudah hybrid. Tapi saya boleh tahu nggak sih Pak, sekarang ini ada proyek-proyek apa sih Pak di antara Peruri dengan customer-customernya yang terbaru yang mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari mungkin tadi kayak paspor diplomatik dan elektronik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak bahwa dulu paspor dinas dan diplomatik itu belum elektronik, sekarang udah elektronik gitu. Oh iya. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya, saya kira cukup bagus ya. Jadi ya, ini semua era digital, apakah semuanya akan didigitalisasi? Betul. Terus mesin cetaknya gimana? Ya ini saya kira banyak yang ditanyakan oleh karyawan Peruri. Betul. Ya, jadi memang tetap kita mengantisipasi perubahan menjadi produk digital, tetapi tetap kita basisnya adalah kita printing. Jadi kita menjamin keaslian dengan barang cetakan, tetapi kemudian kita juga akan kembangkan mengadopsi teknologi digital yang kita miliki ya. Jadi contohnya misalkan materai tadinya printed base sekarang menjadi e-materai. Tetapi apakah kemudian ini terjadi kanibalisasi gitu. Jadi produk materai tempelnya turun kemudian e-materialnya naik, ternyata tidak begitu. Jadi ini ternyata masing-masing punya segmen sendiri-sendiri. Jadi untuk materai tempel adalah untuk dokumen-dokumen yang berbasis cetakan. Sedangkan untuk yang e-materai itu adalah untuk dokumen yang berbasis digital. Dari awalnya dokumennya sudah digital. Yang selama ini memang itu belum tersentuh. Betul. Ya, belum tersentuh oleh kantor pajak gitu. Sehingga ini sebenarnya merupakan opportunity baru. Jadi bukan ini kanibalisme, bukan ini opportunity baru. Kemudian yang kedua sama juga dengan paspor dan e-paspor. Ya, kita mempersiapkan diri tidak hanya dari sisi cetaknya gitu, tapi juga kita mempersiapkan diri dari sisi PSRE-nya gitu, CE-nya.
Jadi CE-nya itu juga kita sudah siapkan, dan apabila ini nanti bisa di-accept oleh 2 institusi pemerintah yang menggunakan produk kita, paspor kita, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM, ya dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, maka mungkin kita akan propose untuk menggunakan CE-nya Peruri. Oke. Kenapa? Karena Peruri sudah sudah ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikat Sertifikasi elektronik gitu. Jadi saya kira ini kalau sudah ada stempelnya Peruri itu sudah dijamin asli, Iya. tidak akan palsu gitu. Sama kalau kita beli bensin itu pasti pas. Nah, kalau Peruri pasti asli, gitu, tidak mungkin palsu. Betul, gitu. betul. Itu tadi ya, benar itu menambah value dari quality garantor yang tadi kita bahas dari awal sesuai Betul. topik kita hari Iya, ini. iya, iya. Betul Pak, saya sangat setuju bahwa quality garantor yang kita gadang-gadang selama ini dari 1971 itu ya nggak cuman di situ aja, tapi kita terus meningkat dan terus meningkat. Betul. Betul. Oke Pak, tadi kita tadi sudah bahas tentang produk-produk di Indonesia. Tapi ternyata faktanya sampai saat ini Peruri itu masih jualan nih ke luar negeri. Oh, gitu. iya. Sekarang saya boleh diinformasikan Mbak dan teman-teman semua di sini, hari-hari ini Peruri lagi ngerjain apa sih sama luar negeri, Pak? Oh iya, jadi saat ini kita sedang membantu negara tetangga kita, tetangga agak jauh, Sri Lanka. Oh iya. Jadi ya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa beberapa tahun belakangan ini Sri Lanka menghadapi suatu krisis Moneter politik dan juga krisis ekonomi. Nah sehingga memang diperlukan adanya relationship yang baik dengan negara-negara lain gitu. Ya mungkin dia akan mencari bantuan ke negara lain atau mungkin ada orang yang mau eksodus atau apalah itu. Nah sehingga di sana kebutuhan paspor itu cukup tinggi di luar dari biasanya. Sehingga memang akhirnya dia pesan ke Peruri karena memang Sri Lanka itu sudah hampir 20 tahun ya menjalin kerjasama dengan kita. Peruri ya? Udah 20 tahun ya Pak? Sudah 20 tahun. Oh. Dan ini kita sedang mengembangkan tidak hanya paspor biasa, tetapi juga kita sedang mempersiapkan untuk merubah menjadi paspor elektronik. Sampai ke luar negeri ya Pak? Iya, ke sana. Kemudian juga di beberapa negara lain yang sedang dirintis itu di Bangladesh, kemudian di Pakistan. Ini kita sudah penjajakan sampai ke sana. Bahkan di Afrika kita juga sudah menjalin komunikasi dengan representatif kita di sana gitu supaya nanti memang jangkauan kita tidak hanya di Indonesia, istilahnya jago kandang, tapi kita juga sudah bisa ekspansi ke luar negeri gitu. Jadi ini penting karena memang pertama kita punya teknologi yang memang tinggi ya, cukup bersaing ya dengan internasional percetakan internasional. Juga terkadang kita punya kapasitas yang memang masih longgar gitu sehingga ini perlu untuk bisa menambah value dan juga revenue bagi kita, bagi Peruri gitu. Jadi buat teman-teman nih di sini yang sekiranya khawatir apakah Peruri akan di sini masanya sampai di sini, ternyata belum ya. Masih banyak banget peluang yang bisa kita ambil di dalam negeri dan di luar negeri juga tentunya ya Pak. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, Peruri ini masih sangat berkelanjutan ya. Sampai mungkin nanti teman-teman yang bekerja di sini baru kerja sampai punya cucu, mungkin Peruri masih ada sih saya lihat dari penjelasan Bapak tadi sih. Masih panjang perjalanannya. Ngomong-ngomong soal berkelanjutan nih Pak, untuk produk-produk dan bisnis Peruri sendiri, apa saja yang sudah dilakukan oleh Peruri dan bagaimana Peruri mendukung sustainability bisnisnya? Ya. Jadi kalau kita bicara sustainability itu diskusi kita pasti akan bermuara pada 3 aspek. Yaitu yang pertama adalah profit, kemudian kedua adalah people, yang ketiga adalah planet atau lingkungan. Ya, betul, jadi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan gitu. Nah, bagaimana Peruri menjaga ini? Kebetulan riset saya, disertasi saya juga terkait dengan sustainability maturity levelnya Peruri. Wah. Itu sudah sampai mana sebenarnya? Itu ternyata memang dari 18 aspek, itu 10 indikator itu sudah dalam level sophisticated. Wah, gitu, sudah cukup tinggi sekali. Ya. Kemudian ada 6 level, itu pada level satisfaction. Gitu, sudah cukup
memuaskan. memuaskan. Dan hanya dua yang ini masih elementary. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Apa itu? Yang pertama adalah knowledge management. Knowledge management. Yang kedua adalah care biodiversity. Karena memang kita bukan perusahaan karena kita bukan perusahaan karena keragaman hayati. Iya, keragaman hayati. Jadi karena kita banyak pabriknya. Tetapi yang menarik adalah knowledge management. Jadi betapa kita menjaga agar berbagai keahlian, keterampilan yang dimiliki oleh SDM Peruri itu jangan sampai hilang karena orang itu mutasi atau mungkin pensiun gitu. Jadi itu harus tetap dijaga gitu. Ini yang pentingnya knowledge management gitu, sehingga capability kita akan senantiasa terjaga dan itu bisa diwariskan sampai ke anak cucu kita. Nah, bagaimana cara menjaganya? Saya kira memang kita perlu orang-orang yang memang betul-betul berorientasi pada customer kita gitu. Karena apa? Karena mereka adalah ibaratnya raja gitu. Jadi kita harus serve sedemikian rupa agar bisnis kita tetap sustain. Dan yang kedua, jangan sampai lupa bahwa di era sekarang kita sudah memasuki era industrial 4.0. Jadi efisiensi itu harus kita kedepankan gitu. Dengan cara itulah kita akan bisa sustain. Nah, juga bagaimana kita pengembangan SDM gitu. Jadi kita harus orientasi juga kepada SDM kita. Tidak hanya sekedar profit saja, tetapi juga kepada aspek sosial, karyawan dan sebagainya. Itu bagaimana pelatihannya, pendidikannya, karir path-nya gitu, sampai mungkin dari sisi aspek kepemimpinannya. Ini perlu disentuh supaya karyawan yang ada sekarang itu betul-betul nanti dia akan siap untuk menggantikan senior-seniornya, mungkin menggantikan saya juga gitu, karena mereka sudah diasah demikian rupa dari mudanya. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana supaya kita di Peruri itu selalu memperhatikan dari sisi aspek lingkungan, ya, aspek lingkungan. Bagaimana supaya kita tetap mempunyai perusahaan yang punya concern kepada lingkungan, pengelolaan limbahnya. Pengelolaan limbahnya, jangan sampai melakukan pencemaran. Karena ini yang membuat nanti perusahaan akan sustain, gitu. Karena kalau misalkan kita beroperasi dengan cara merusak lingkungan, nah ini tidak akan sustain. Ini pasti mungkin akan ada keluhan dari masyarakat, kita melanggar aturan pemerintah dan sebagainya. Makanya dari 3 aspek ini harus kita jaga. Ini saya kira SDM yang memang sangat concern kepada 3 aspek ini, aspek profit, aspek people, dan aspek planet. Ini yang nanti akan menjadi pemimpin perusahaan di masa depan. Saya lihat juga dari organisasi yang ada di Peruri sendiri ini sebenarnya semuanya sudah bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung supaya perusahaan ini sustainable ya. Betul Pak. Jadi saya juga melihat bahwa Peruri sendiri melaporkan sustainability report-nya secara sendiri ya Pak, terpisah dari laporan tahunannya. Ini sudah menggambarkan bahwa bagaimana Peruri sangat serius untuk memberikan upaya maksimal untuk mendukung keberlanjutan di Indonesia dan di dunia. Betul. Dan sedikit nih Pak, saya mau cerita juga. Bahwa dulu skripsi saya juga, kalau Bapak disertasi Bapak tentang sustainability, skripsi saya juga tentang sustainability. Dan salah satu yang cukup menarik adalah satu faktornya itu adalah perempuan. Bagaimana keberadaan direksi wanita dalam satu perusahaan itu bisa berpengaruh positif terhadap keberlanjutan perusahaan tersebut. Dan dari data yang menunjukkan bahwa berpengaruh positif gitu. Jadi saya memang dan di sini juga ada 2 direksi wanita ya Pak di Peruri sendiri. Jadi memang itu sudah menggambarkan bagaimana Peruri ini sustain. Gitu. Oke, sebenarnya Pak saya masih punya banyak banget pertanyaan. Tapi kita nggak mungkin bahas itu semua di sini karena bisa sampai jam 10 malam kita di sini Pak. Masih panjang ini sebenarnya ceritanya. Masih panjang Pak, cuman kalau kita bahas Bapak nanti bisa buka puasa di sini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih yang sudah memberikan atensi yang luar biasa menonton ini. Mungkin ini udah ada beberapa menit ya, beberapa puluh menit. Tapi saya pastikan bahwa semua konten yang ada dalam Peruri Talks ini akan berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi pastikan bahwa sampai episode-episode selanjutnya teman-teman tetap menyaksikan Peruri Talks. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama. Sudah memberikan banyak insight nih untuk kita. Saya pastikan saya akan lebih bersemangat nih untuk bekerja di Peruri karena tadi penjelasan Bapak sudah menggambarkan bagaimana Peruri akan tetap bertahan sampai puluhan tahun ke depan. Mungkin ada last sentence Pak untuk teman-teman di Peruri dan mungkin orang-orang di luar sana yang menonton ini.
Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini mungkin saya perlu sampaikan bahwa teknologi akan senantiasa berubah gitu. Tetapi perlu diingat bahwa kita yang harus juga lebih cepat berubah gitu. Karena kalau kita tertinggal dari perubahan yang ada di sekitar kita, maka kita akan tertinggal juga gitu. Nah, sehingga memang kita harus senantiasa peka terhadap lingkungan, terhadap perubahan yang ada di sekitar kita, supaya kita juga bisa segera melakukan perubahan. Dengan cara itulah maka kita akan selalu menjadi bagian dari perubahan gitu, sehingga kita tidak akan tertinggal dari lingkungan kita. Betul. Ini saya kira yang mungkin saya harapkan dari segenap insan Peruri untuk senantiasa melakukan upgrade, ya, meningkatkan kualitas diri masing-masing itu, karena setiap zaman ada setiap generasi itu ada masanya, setiap masa ada generasinya. Oh iya, gitu. betul. Nah, jadi ini yang saya kira mungkin mereka yang mungkin masih 25 tahun, 35 tahun di Peruri itu memang harus tetap optimis. Iya, betul, Gitu loh, betul. bahwa ini Peruri ke depan perlu pemimpin-pemimpin yang handal, Siap. yang memang cocok pada zamannya nanti, bukan Siap. zaman sekarang. Iya, Kira-kira siap. itu. Oke. Dan bisa dipastikan juga Peruri tetap mendukung teman-teman yang masih muda untuk menjadi pemimpin di Peruri. Banyak cara yang bisa teman-teman tempuh, dan mungkin teman-teman kalau ingin berkesempatan bisa ngobrol-ngobrol langsung sama direksi ya nggak apa-apa ya Pak? Boleh aja. banget ya. Iya. Nanti bisa Silakan aja. banyak cara untuk menjangkau direksi di sini dan sangat-sangat mudah ya. Bahkan Pak Saiful sendiri sering di Karawang ya Pak? Ya, bolak-balik. Oke. Dan teman-teman, buat kalian yang menonton video ini sampai akhir, karena kalian pasti nonton sih sampai akhir ya. Soalnya bintang tamu kita keren banget nih. Ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab, tapi pastikan dulu nih kalian harus follow IG, Instagram dari Peruri Indonesia. Bapak punya Instagram nggak sih? Ada ya? Bapak Saiful Bahri mungkin bisa dicari aja Instagramnya. Saya juga bisa Ronya Sistem orang ya. Oke, follow IG Peruri Indonesia dan kemudian kirim jawaban kalian ke Instagram Peruri, dan 10 jawaban tercepat akan menjadi pemenang kalau benar ya. Kalau benar ya, kalau salah ya enggak dong. Oke, kira-kira pertanyaannya nanti akan langsung disampaikan adalah, sebutkan 5 produk cetak utama Peruri. Wah, gampang banget ya Pak. Tadi kita juga udah banyak banget ngomong juga tentang produk cetak utama Peruri. Kalau kalian menyimak, kalian bisa langsung jawab lah gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Peruri Talk sampai akhir. Saya Roni, dan di sebelah saya ada Bapak Direktur Operasi kita yang sangat tampan dan ceria, yaitu Bapak Saiful Bahri. Undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Peruri Talk, deep talk about Peruri things.